Tema kita hari ini tidak mustahil bagi orang yang percaya. Kita buka Alkitab kita di dalam Markus 9 ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yang mengatakan ini Tuhan Yesus. Kalau kita baca di ayat yang sebelumnya, dimulai dari ayat yang ke-14, dia menceritakan seorang anak yang kerasukan roh jahat. Lalu kemudian anak ini pun juga bisu ditambah tuli. Nah, selain anak ini tuli, selalu kambuh. Dan ketika dia kambuh ini, mulutnya berbusa dan tubuhnya dibanting ke tanah, bahkan kadang diseret ke sungai dan juga ke dalam api. Akhirnya Yesus tiba di sebuah tempat wilayah ini. Orang tuanya ingin mengantarkan anaknya kepada Yesus supaya disembuhkan. Dan di sana banyak orang Farisi juga. Mereka tidak senang dengan pelayanan Tuhan Yesus. Tapi juga di sisi lain orang Farisi itu kagum apa yang Yesus kerjakan. Jadi benci tapi rindu. Apa istilahnya dia? Ada lagunya dulu, benci tapi rindu. Nah, makanya sebagian orang Farisi juga ikut Yesus. Nah, anak ini dibawa ke orang-orang Farisi ahli Taurat yang ngerti firman Tuhan. Mereka tidak sanggup melepaskan dan menyembuhkan ini anak. Kemudian dibawa kepada murid Yesus dengan harapan ketika didoakan anak ini sembuh dari penyakit yang disebut tidak bisa berbicara, alias bisu, dan juga tuli. Dan ketika dia kambuh, mulut berbusa, bahkan anak ini juga bisa diseret ke api maupun ke sungai. Dan otomatis anak ini nggak punya masa depan, karena nggak mungkin ada kantor, ada perusahaan yang menerima orang yang mati-matian, ya kan? Dan orang tuanya pun juga khawatir bagaimana masa depan anak saya. Orang tua yang melihat anaknya sehat aja ada kekhawatiran tertentu kan? Masa depan Onil bagaimana Tuhan? Kan begitu ya? Kalau bisa ya nasibnya jangan seperti saya juga. Saya juga demikian. Anak saya dua-duanya sehat, satu cantik, satu ganteng. Dalam tertentu juga ada kekhawatiran mana seorang Tuhan toh biar masa depan mereka jauh lebih daripada saya. Jangan seperti saya terpaksa meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, bahkan puluhan tahun tidak ketemu karena kehidupan yang begitu melarat di zaman itu. Orang tua yang baik pasti pengen masa depan anaknya jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Kami sering diskusi sama jelas di jalan tadi kemarin juga. Kesimpulan tadi, tidak ada orang tua yang pengen anaknya binasa, meskipun ayah dan ibunya galak. Betul kan? Ini mamanya cerewet dan bukan main. Dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, tidak berhenti, ngoceh terus. Bapaknya galaknya bukan main. Belum nasihatin Pak, tapi naluri sebagai orang tua, dia pengen masa depan anaknya jauh lebih baik daripada dirinya. Kalau bapaknya pemarah, dia pengen anaknya lemah lembut. Betul nggak Bapak Ibu? Dia pengen. Kalau orang tuanya tidak populer, dia pengen anaknya juga populer. Prestasinya jauh lebih baik.
Tapi anak ini saudara, orang tuanya mengalami kekhawatiran 2 kali lipat, mungkin 3 kali lipat. Orang tua harus berpikir bagaimana masa depannya. Nanti kalau saya meninggal, bagaimana ini anak saya? Bawa ke murid Yesus. Murid Yesus juga tidak sanggup menyembuhkan. Murid Yesus yang percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang melihat tanda ajaib, mujizat dan mujizat, mereka tidak mampu. Bagaimana lagi Tuhan? Saya sudah bawa kemana-mana. Tetapi apa yang terjadi? Waktu orang tuanya bertemu dengan Yesus secara pribadi, melalui iman orang tuanya, anaknya pun diselamatkan. Ini penting orang tua punya iman. Bicara beriman itu bukan orang yang sudah sempurna. Orang yang beriman itu kadang-kadang salah. Kadang-kadang ada penyimpangan. Maka dari itu perlulah yang disebut pembina rohani. Ada bapak rohani yang mengingatkan. Kadang-kadang kita setuju atau tidak. Tapi kita harus taat. Ya. Di ayat yang sebelumnya coba kita baca. Ayat yang ke-19 saya baca. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Ingat, bawa anak itu kemari. Orang tua yang baik, dia membawa anak-anaknya dekat dengan. Kenapa? Alkitab ini menjelaskan orang tuanya pun juga keyakinannya masih setengah-setengah, masih menit setengah. Sampai Tuhan Yesus gemes melihatnya. Hei angkatan yang kurang percaya, bawa anak itu kemari. Dan ayat yang ke-20, lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Anak itu segera digoncang-goncangnya dan anak itu terpelanting ke tanah dan berguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Saudara di sini, dalam hidup kita ini, iblis selalu berusaha bagaimana kita tidak bisa berdiri tegak. Dengan cara bagaimana? Dibuat kita jatuh, terpelanting, berguling-guling, bersusah payah menjalani hidup kita. Dan akhirnya, kalau kita tidak memiliki iman yang sungguh-sungguh, ya seperti anak ini, hidupnya tidak lagi dikuasai oleh Roh Tuhan. Hidupnya tidak lagi bisa dikendalikan, tetapi dikendalikan oleh roh yang lain, yaitu kuasa gelap yang masuk ke hidup. Ya. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Waduh. Bayangkan dari kecil, itu masa-masa lucunya itu. Harusnya membawa kebahagiaan dengan adanya. Dulu ketika di harapan kita, Jakarta Barat, dulu Chelsea ini waktu hampir berapa bulan kami USG. Nah, waktu itu kami berdoa supaya anak pertama itu anak cowok. Ya. Berdoa ya, tapi bukan memaksakan kehendak. Berdoa kan boleh. Nah, akhirnya kami ke rumah sakit di USG.
Saya melihat Chelsea lompat-lompat di dalam kandungan. Saya nggak mikir mau anak laki-laki mau anak cowok. Saya bahagia, bersuka cita melihat, waduh, anak saya lagi lompat-lompat. Lah benar, USG jelas, USG sangat kelihatan. Ya, kelihatan karena bayarnya juga lumayan. Ya, kami dulu masih sama-sama kerja. Bahagia saya. Begitu selesai dokter kami pulang, saya baru mengumumkan rasanya pengen cepat-cepat lahir ini anak. Saya nggak pilih lagi mau dia anak laki, mau dia anak perempuan, yang penting anak saya lahir. Ada sukacita yang tidak bisa diberikan oleh itu ya di dunia ini lah. Aduh, dia tunggu sekian bulan, tak lagi. Udah waktu tiba, waktu melahirkan. Saya ada di samping istri mendampingi. Begitu lahir, Chelsea keluar, lahir, tanpa saya bahagia. Lupa semua rasa capek. Rasa ngantuk juga hilang waktu itu karena jam 1 malam. Berapa hari kami nunggu di rumah sakit nyalain lahir. Lalu waktunya sudah tiba. Rasa capek, rasa ngantuk hilang pada waktu itu. Karena waktu itu saya juga sedang dalam penantangan untuk syarat untuk saya dilatih menjadi seorang pendeta. Persis. Jadi saya sibuk, harus saya ikut training juga pendidikan kependetaan. Harus yang mengurusin istri yang sedang mengandung, karena kan keluarga nggak ada. Kita nggak mau ikutin jemaat. Dulu saya mengembangkan. Selain itu saya harus memikirkan kerjaan di kantor, karena tanggung jawab di depan saya. Jadi terbagi semua. Begitu dia lahir, rasa capek hilang. Setiap jam 4 pagi saya sudah bangun masak, karena nggak pernah pengalaman masak. Lamanya bukan main dari jam 4 selesai baru jam 6. Kenapa? Nyuci sayur segala macam itu mesti serba bersih. Pengalaman itu. Aduh, capek juga masak ya. Ya, sayur dicuci berapa kali, daging dicuci berapa kali. Ya pokoknya masak selama 40 hari lebih. Nah, waktu itu sudah karena melihat anak saya, rasa capek itu hilang. Lihat Chelsea menangis, masuki 4 bulan, waduh, tambah lagi tertawanya. Saya capek kerja, melihat Chelsea tertawa, hilang rasa capek, bahagianya lain. Itu jangan itu. Tetapi orang tua ini berbeda sekarang. Ketika anak lahir, lagi ketawa-ketawa, tiba-tiba kerasukan. Orang tua ini jantungan bisa jadi. Ya, bayangkan tiba-tiba kejam-kejam kan, orang itu apa nih? Ya, udah segede ada si Odin pasti pusat itu masih khawatir kan? Apalagi, lu ini, udah gimana? Aduh Tuhan gimana caranya? Kalau bisa penyakitnya pindah ke saya aja nih. Gak apa-apa, saya udah tua, lebih baik duluan mati. Kan gitu kan? Tapi Tuhan gak mau. Betapa putihnya hati orang tua. Ini baru 4 bulan lagi lucu-lucu lagi, tertawa-tertawa. Tiba-tiba kejam-kejam. Saudara di sini. Mana nih bertumbuh? Dan terus bertumbuh. Saya percaya orang tuanya nggak bisa menangis lagi. Ya, udah keseringan menangis kan? Biasanya kalau udah capek nangis itu air matanya habis. Nah, di sini ketika lama kemudian Yesus datang. Ayat 23, jawab Yesus katanya, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini bukan saja tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi bagi kita pun juga tidak ada perkara yang mustahil. Percaya kan? Bagimu tidak ada perkara mustahil. Saudara, waktu habis pandemi, gereja kita ini kan dulu di sini ya.
Waktu harus pandemi, aduh gimana ya kalau kita ke sewa lagi gedung Advent ini, sanggup kita bayar. Aduh, kita hubungi, ini tempat ini 2,5 sekali ibadah. Aturannya ya, aduh gimana ya? Kalau 4 bulan udah 10 juta. Ya kan? Kalau 5 bulan berarti 12 juta 500. Kemudian saudara kasih Tuhan, kami itu hubungi manajemen. Kirim harga yang sama. Kita ngomong berdua, ayo kita ketemu aja langsung. Ketemu langsung lebih enak. Sudah kita melihat musik, bertindak. Dan waktu itu kita berdoa kan di rumah doa. Ada Musati waktu itu ya. Ada waktu doa. Gedung Advent. Ada. Kita doa dan berdoa. Ada doa semua kan. Kita ketemu. Sampai senyum, ketawa-ketawa biasa lah. Dan apa yang terjadi? Itu gak bicara harga. Kapan kalian menempati? Kapan kalian mulai? Boleh sering ngomong tanggal 18. Saya bilang tanggal 23 supaya Pak minta merek barangnya capek juga. Tanggal 25. Saya lapor kepada atasan saya karena juga dia yang mendorong kita balik lagi ke sana. Karena pernah dia ngeliat juga di sana, waktu beliau di sana. Tempatnya ini begini kurang pas. Kalau banjir habislah semua peralatan. Mikirin gayanya gimana? Oke, melangkah kita. Begitu melangkah saudara, harga belakangan yang ditanya kapan kalian mulai? Kata beliau, saya bilang tanggal 25. Mau pilih mana ruangannya? Yang lama atau yang baru? Kalau yang lama ini. Kalau yang baru di atas tapi belum bisa digunakan karena renovasi. Ya kalau begitu, yang lama sementara nanti terakhir. Nanti kalau saya tinggal lihat dia di atas, karena kan di video ya. Persis dari sini. Lebih bagus, lebih luas, lebih panjang. Kalau makeup, kacanya ada. Ya. Saudara, menyewa tempat ini itu mukjizat benar. Kita sewa di sana aja. Dari perempuan jemaat saja persembahan umum dan khusus masih minus. Kami tutupi dari persembahan perempuan kami. Dan karena perempuan kami melebihi batas tertentu. Cukup. Dan memasuki tempat ini, harganya lebih mahal, justru mukjizatnya lebih besar. Amin. Makanya saya berani waktu yang lalu, udah gak usah mikir bagaimana pembayaran, biar ada urusan berbalam. Yang penting tak ada setia beribadah. Apa yang diajarkan firman, ayo taati itu. Masalah uang sewa gedung, Tuhan sudah sedia. Tapi terus punya tabungan banyak. Oh banyak tabungan saya. Saya nggak miskin. Amin. Dasar saya dan firman ini. Kalau kamu percaya dan bertindak, tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Moni. ITB kecil. Saya sudah berkumpul untuk kecil juga ini. Karena kami kan masuk jurnasi di Jakarta. Kami jurnasi 3. Ini besok penentu nih, tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi selalu saya mengatakan kecil. Amin Bapak Ibu, Pak Sema. Amin.
Kecil sih. Sebab Tuhan kita besar. Hah? Sebab Tuhan kita besar. Kecil. Kemarin saya kumpul dengan Pak Niko. Ada hamba Tuhan ngomong kepada seorang hamba senior, pemikiranmu terlalu kecil dalam memikirkan pekerjaan Tuhan, karena Tuhan kita itu besar. Amin. Amin. Nggak masuk akal kita, Pak. Saya butuh nih datang. Dia mendampingi Chelsea untuk menghitung uang. Dia tahu berapa pemasukan kita. Setiap akhir bulan selalu saya umumkan berapa pemasukan pengeluaran. Hitungannya minus, tapi saya katakan surplus. Karena ada berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Percaya, percaya dan bertindak. Kalau kami hanya berhubungan telepon terus, WA, ya jawaban segitu. Memang normatif itu fakta. Keadaanmu itu fakta. Ekonomi kita itu fakta. Keluarga kita itu fakta. Tapi Tuhan bisa berbicara, bekerja di dalam kondisi fakta kita lihat dengan cara yang berbeda. Padang gurun fakta bukan? Fakta nggak padang gurun? Laut terbelah fakta bukan? Israel dikejar tentara Firaun, di depannya laut terbelah. Mau berenang? Walaupun daerah Ambon Maluku itu banyak lautnya, memang sekuat apa berenang? 1 jam pingsan, Pak. Ini laut. Tapi justru di situ Tuhan melakukan mukjizat. Laut terbelah. Tuhan kita, Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasanya, dibukanya jalanku. Dia buka jalan, di belantara Dia tetap menuntunku. Sungai di gurun aku melihat. Laut itu fakta, padang gurun itu fakta. Tapi justru di padang gurun terjadi mukjizat. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka kaya, punya uang, punya kambing domba, segala yang ada mereka punya, karena mereka mencari kaya Mesir. Begitu sampai di padang gurun, mau masak pakai apa? Gak ada api, gak ada kompor gas, gak ada listrik. Kau pakai apa? Punya uang gak bisa melihat apa-apa. Tapi ya, Tuhan bekerja. Justru di sana Tuhan melakukan mukjizat. Tuhan menurunkan mana turun dari surga. Oh, Israel gak bisa lagi mengucap syukur. Mana sudah diberikan tiap pagi untuk mereka makan dan minum, masih kurang. Pengen daging, Tuhan kirimkan burung puyuh. Di mana mereka? Di padang. Saya nggak tahu padang gurun kita masing-masing. Saya baru punya padang. Orang punya padang. Saya punya padang. Tapi percayalah, waktu kita mendekatkan diri kepada Tuhan, Tuhan katakan bukan hanya bagimu tidak ada perkara mustahil, tetapi bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Ya. Jujur dalam pelayanan setelah pandemi itu benar-benar keadaan kosong. Tuhan gimana ya? Mau saya teruskan pelayanan? Tuhan yang memanggil saya, masih Tuhan tidak mencukupkan bekal untuk saya, tapi saya pikirkan untuk berjalan. Tuhan panggil. Dan kalau kita ada sampai hari ini, semua oleh anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan.
Pertanyaannya saudara, ada kita ini mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Pasti dijawab, ya Pak, betul. Saya percaya. Jangan salah. Iblis sudah percaya Yesus. Jangan kira saya orang Kristen percaya Yesus. Ya betul. Tapi iblis juga percaya Yesus sebagai Tuhan. Bahkan gemetar. Saudara, kita ini hanya percaya dan bertindak. Percaya dan mempercayakan hidup, kemudian kita bertindak. Baru Tuhan bekerja. Sebetulnya kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita hanya bergantung sama Tuhan. Coba kita buka ayat firman Tuhan. Kita ini bisa berbuat apa-apa. Akan dia bilang kalau kamu berhasil, oh semua karena saya. Nggak bisa. Filipi 2. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Sekarang saya tanya, ada nggak karena pekerjaan kita? Kemauan aja kita nggak punya. Baca sekali lagi ya. Ayo sama-sama baca. Ayat 13, 2, 3 ya. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Kemauan saja kita nggak punya, tapi Tuhan yang mengerjakan dengan cara Dia menaburkan benih di dalam hati kita supaya kita punya kemauan, supaya kita punya ketekunan, supaya kita punya kreativitas dan kebijaksanaan. Dia menaburkan firman-Nya di dalam hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa melihat dengan cara yang berbeda yang orang lain tidak mampu melihatnya. Coba ayat sebelumnya, ayat 12. Hai saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Itu apa? Ada memang usaha yang kita kerjakan. Ya. Jadi, saudara, apa usaha kita masing-masing beda-beda. Kalau saya ini ada usaha saya bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama, saya harus mengabdikan diri kepada Tuhan, jangan peduli dengan orang lain. Siapa yang datang di gereja, saya akan follow up. Ya. Dan bukan hanya jemaat kita, orang lain pun juga saya perhatikan. Kemudian ketika ada orang yang membutuh kehadiran saya datang. Dan saya berjuang bagaimana caranya supaya ibadah berjalan dengan baik. Selain jemaat memberikan persembahan, kami juga harus menabung. Seharusnya saya pikirkan apa yang saya perbuat, bukan apa yang saya dapatkan. Kami dari pagi-pagi nyampe di sini, saya susun sistem gampang nih. Saya kami bukan pekerjaan berat. Dan ketika saya memulai pelayanan saya, saudara, saya bukan sebagai pengkhotbah. Semua di ruangan kami para pendeta, kerjaan saya apa? Karena saya yang paling muda, saya membayar ruangan, bersih ruangan, bersih meja-meja yang ada. Saya siapkan minuman. Setelah saya mengerjakan yang lain, siapa yang tahu apa yang saya tabung itu menghasilkan uang? Gak kelihatan. Pekerjaannya kayak gini-gini gak kelihatan. Bukan kayak pembantu ya. Pertanyaan gaji saya berapa waktu itu? Gaji saya hanya uang makan, gak ada gaji bulanan. Ya waktu itu saya ingat 2.500. Saya hemat-hemat, saya kos 100.000. Tapi Anda tahu kan, saya mengerjakan sederhana. Tolong terus saja.
kekurangan. Sewa kos saya 100.000. Kadang 3 bulan saya sudah bayar. Setelah selesai saya mengerjakan tugas saya masuk ke ruang doa. Kan mereka tahu itu ya karena saya sekretariat gereja, berarti ini hamba Tuhan. Padahal saya waktu itu belum mengerti banyak hal. Namanya orang datang, Pak, doain saya dong. Ya saya doain. Waktu itu ada yang menikah. Nah untuk syarat menikah itu kan harus ada konseling pernikahan kan, 3 bulan minimal. Saya ingat waktu itu beliau ini sekretaris pribadi Polda Metro Jaya zamannya Pak Bupati Negara tahun 2002, Komjen. Nah, sekarang beliau ini sudah di Kapolda Papua dan dia Tahi Monang Sintongan, cari internet ada. Nah, waktu itu bimbingan pranikah ini harusnya kan yang sudah menikah yang konseling, atau yang sudah jadi pendeta. Saya belum pendeta. Karena tidak ada orang, akhirnya ke meja saya. Oh, saya sangat teori, saya gampang lah, bahkan membaca ini doang kan, kapal ini. Oh, maksud ada tahu nggak? Seumur hidup saya itu pertama mujizat terbesar saya alami. Selesai konseling, mereka menikah, diberkati di gereja. Beberapa bulan kemudian, saya dibeliin motor 1. Baru motor Cina, Jansen, dulu ada motor Jansen. Saya baru tentu demi itu pertama kali saya punya tahun 2000. Karena memang ya kita tulus mengerjakan. Nah waktu saya sakit, saudara, saya tipes waktu itu, ada kecapean, saya tipes. Beliau inilah sama istrinya membawa saya ke rumah sakit. Gak punya keluarga dari Jakarta, belum seperti sekarang ini. Sekarang udah dikenal ya. Kalau mungkin ada yang tahu saya sakit, pasti jangan datang. Dulu belum, masih culung-culung ya kan? Belum punya model zaman-zaman itu. Belum dikenal. Mereka mau saya ke rumah sakit karena saya tulus, mereka pun juga tulus pada saya. Nah, sekarang beliau ini sudah jadi Inspektur Jenderal dan Kapolda Papua. Kapolda mana itu di Papua mana? Nanti searching langsung muncul namanya. Saudara, ini namanya saya mengerjakan apa yang menjadi bagian saya. Nah kesempatan itu untuk mencapai ke tempat yang tinggi, yaitu Tuhan yang berikan kemauan di dalam hati kita. Tiba-tiba ada kesempatannya, tiba-tiba ada kesempatannya. Tidak ada kesempatannya. Ada aja kesempatan. Saudara, sebagaimana firman Tuhan ini, kalau kita percaya dan percayakan hidup kepada Tuhan, lalu kita bertindak, disitulah Tuhan bekerja. Amin. Yaitu apa? Dia mengerjakan kemauan di dalam hati kita menurut kerelaannya, dengan cara dia menaburkan benih di dalam hati kita. Amin. Firman ini dulu itu saya suka menulis khotbah di layar. Tapi belakang Tuhan ngomong, Tuhan isikan saya hentikan. Satu bahasa Yunani saya pakai segala macam. Tapi Tuhan ngomong, apa rema yang Tuhan kasih? Ini sangat kesempatan. Tuhan kasih ayat ini penjelasannya. Bapak-Ibu, ya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang saya sampaikan hari ini ya, akan jadi rema ketika kita percaya, dan akan menjadi teori yang sekedar teori kalau kita tidak membuka hati kepada Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman ini membawa kita ke arah yang lebih baik. Amin. Sampai di sini kita akan masuk ke zaman kudus.
Baik, hari ini kita siapkan untuk kita pastor berjemaat. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu menghidupiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan masuk perjamuan ini. Uruskan kami, layakan kami Tuhan. Biar melalui perjamuan ini Tuhan, persekutuan kami dengan Kristus diteguhkan oleh kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Uruskan kami yang melayani, hamba-Mu yang melayani. Pada saya Maryam membagikan perjamuan kuduskan Tuhan. Juga seluruhnya, kalau ada yang sakit dan akan disembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya undang Pak saya membagikan. Oleh kuasa dalam-Mu, dapat tebus dosaku, kekudusan-Mu menghidupiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu, kekudusan-Mu menghidupiku, kasih-Mu Amin.